Selamat pagi semua, saya di sini dari kelompok 21 ingin mempresentasikan tentang analisis dampak konten media sosial terhadap kepercayaan diri remaja. Saya Safinka Kartikasari dengan NRP 130223221. Saya Tita Faza Effendi dengan RRP 150123245. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan outline-nya terlebih dahulu. Pertama, latar belakang masalah, gagasan solusi, diskusi, dan yang terakhir kesimpulan atau saran. Poin pertama ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kepercayaan diri dalam interaksi sosial dan perkembangan individu. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Kita sebagai remaja ini harus mempunyai kepercayaan diri yang besar, karena ketika kita mempunyai kepercayaan diri yang besar, kita sebagai remaja akan mudah sekali bersosialisasi dengan banyak orang. Tetapi sekarang ini banyak remaja yang tidak mempunyai kepercayaan diri karena remaja yang sekarang cenderung membandingkan diri mereka dengan teman-teman sebayanya. Maka dari itu, remaja zaman sekarang itu sulit sekali untuk bersosialisasi dengan remaja yang lain. Padahal hal ini sangat berpengaruh untuk perkembangan diri mereka. Pada perkembangan masa remaja ini sangat penting bagi remaja harus mengambil keputusannya sendiri. Dan pada masa perkembangan ini, para remaja harus bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka inginkan. Ketika yang diinginkan itu tidak sesuai ekspektasi mereka, mereka harus bisa menerimanya dan bisa bertanggung jawab atas keputusan yang tidak sesuai tersebut. Poin yang kedua, menggunakan media sosial terhadap perkembangan remaja. Yang kita tahu pada saat ini, media sosial adalah sebuah aplikasi yang para menggunakan penggunanya untuk membuat konten dan dibagikan kepada banyak orang. Selain itu, media sosial bisa sebagai alat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Dengan adanya media sosial ini, kita dapat cepat mendapatkan info dari berbagai wilayah ataupun dari luar negara. Dampak dari media sosial ini ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya itu kita bisa mendapatkan lebih cepat informasi. Yang dampak negatifnya, kita bisa terus-terusan bermain media sosial dan itu bisa menyebabkan kita kecanduan. Yang terakhir, perkembangan internet yang mempengaruhi kehidupan remaja. Ini sebenarnya sama dengan poin yang kedua, tetapi pada poin ini sebagian generasi muda yang baik dan bijak, kita harus bisa menggunakan media sosial ini dengan hal yang positif-positif saja. Kita juga bisa membedakan sebuah informasi yang benar-benar terjadi atau hoax, karena pada media sosial ini banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya itu pembodohan atau bisa disebut dengan pembohongan, dan kita sebagai remaja harus bisa membeda-bedakan itu hal yang benar atau tidak benar. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Ya, dan selanjutnya terdapat gagasan solusinya. Apakah media sosial sangat berpengaruh di kehidupan dan perkembangan remaja saat ini? Jadi di era globalisasi saat ini, di era yang digital saat ini, manusia tidaklah lepas dari peran teknologi, yaitu salah satunya media sosial. Di kalangan remaja sangat banyak sekali yang menggunakan media sosial. Salah satunya yaitu untuk mengakses informasi, untuk berelasi secara online, dan banyak lagi. Tetapi di sisi lain, saat remaja menggunakan media sosial, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya salah satunya, jika kita membicarakan dampak positifnya sangatlah banyak ya. Dampak positifnya kita bisa mendapatkan relasi secara online, kita bisa mendapatkan relasi dengan effortless, dan juga kita bisa mendapatkan informasi tanpa batas. Namun ketika kita menggunakan dengan cara yang tidak tepat, terdapat
negatif, yaitu salah satunya adalah dengan turunnya kepercayaan diri pada remaja. Jadi ketika remaja menggunakan media sosial lalu melihat beberapa konten-konten yang membuatnya dia insecure, tentunya akan membuat kepercayaan dirinya turun. Dan ketika di dalam media sosial juga mungkin terdapat cyberbullying yang dimana membuat remaja akhirnya tidak memiliki kepercayaan diri. Lalu dalam perkembangan remaja, media sosial memberikan dampak negatif, namun juga memberikan dampak positif. Semua itu tergantung pada masing-masing individu. Lalu bagaimana solusinya? Ketika kepercayaan remaja itu sudah menurun karena penggunaan media sosial yang kurang tepat, solusinya salah satunya yaitu dengan meningkatkan self-efficacy pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kasusnya itu merupakan cyberbullying dan butuh pertolongan psikologi atau pertolongan yang lebih profesional, maka disarankan untuk ke psikologi, untuk pertolongan yang lebih profesional. Lalu di sini terdapat simpulan dan saran. Dalam beberapa penggunaan media sosial, simpulan dan saran. Dalam beberapa penggunaan media sosial dalam golongan remaja terkadang sangat mempengaruhi kepercayaan diri remaja itu sendiri. Namun, pokoknya kepercayaan diri ini dapat dilakukan dengan konsultasi atau melakukan beberapa meditasi atau komunikasi yang bertujuan self-love. Nah, dalam masa remaja, penggunaan media sosial tentunya memberikan dampak negatif. Namun di sisi lain, media sosial juga mampu memberikan banyak dampak positif. Dengan penggunaan yang tepat, media sosial mampu memberikan banyak dampak positif. Contohnya tadi, dalam mengakses informasi-informasi yang sangat luas. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.